Perkenalkan, nama saya Yuli Dasari. Saya pendamping program Keluarga Harapan Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan modul 8 tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pada sesi 14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Kita di sini akan membahas tentang langkah kedua. Ibu-ibu, kita akan melanjutkan sesi kita yang kemarin ya ibu-ibu ya. Kemarin. Dari sesi yang pertama kemarin, ibu-ibu masih ingat nggak Bu? Apa yang kita bahas tentang modul 1 kemarin ibu-ibu? Stunting Bu. Masalah stunting ya. Coba siapa yang tahu ini menjelaskan tentang stunting? Stunting itu kondisi pertumbuhan anak di usia 5 tahun, pertumbuhannya seperti tidak 5 tahun. Jadi dia itu mempunyai infeksi berulang-ulang Bu dan gizi kronis. Jadi pertumbuhannya tidak tepat seusia anak itu sendiri Pada umumnya. Iya. Baik, terima kasih buat Mbak Sri ya telah menjelaskan tentang pengertian dari stunting. Ya, sama-sama. Ada yang lain yang bisa menjelaskan apa arti dari stunting? Mbak Eva Sari, coba. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita diakibatkan oleh gizi kronis atau kurang gizi dan infeksi yang berulang-ulang sehingga anak tersebut perkembangannya tidak seperti anak seusia umur dia. Ya, betul sekali. Terima kasih buat Mbak Eva Sari yang telah menjelaskan tentang stunting. Ya, jadi begini ya Ibu, stunting itu ibu-ibu kondisi gagal tumbuh pada anak dikarenakan anak tersebut kekurangan gizi, ya, gizinya kronis dan infeksi yang terjadi secara berulang. Itulah arti dari stunting ya. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya ibu-ibu. Untuk kelompok 1 kepada Ibu Eva Sari saya serahkan, dan kelompok 2 akan saya serahkan kepada Ibu Sri Hartati dan Ibu Purwanti ya. Di sini cerita 1 yang akan diamati oleh Ibu Eva Sari, dan cerita yang kedua tolong diamati oleh kelompok Ibu Sri Hartati dan Ibu Eko Purwanti. Nah, dari cerita ini ibu-ibu, nanti kita bisa menjelaskan solusinya bagaimana yang ada dengan cerita tersebut akan dijelaskan per masing-masing kelompok ya ibu-ibu. Nah, kita mulai dari sekarang. Baiklah, sudah selesai ya ibu-ibu ya mengerjakan tugasnya tadi ibu? Sudah. Baik, sekarang kita bahas untuk cerita 1 dulu ya ibu-ibu. Cerita 1. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatangi setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Itu dari cerita nomor 1. Cerita nomor 1 bagian Ibu Eva Sari ya Ibu Eva Sari. Ya. Dari kondisi ini bisa Ibu jelaskan ya solusi yang akan diambil oleh Ibu Asep tentang masalah anaknya tadi. Kira-kira apa Ibu Eva Sari? Kalau menurut saya yang harus dilakukan Ibu Asep itu yang pertama harus melaporkan ke
pusat kesehatan masyarakat terdekat. Kedua, mengikuti kegiatan posyandu. Ketiga, melaporkan kepada bidan desa agar bisa menyampaikan dan menghubungi fasilitas kesehatan. Dikarenakan jarak tempuh fasilitas kesehatan sangat jauh, maka Ibu Asep harus menghubungi bidan desa terdekat. Oke, ya, baik ya Ibu Epasari, ya betul sekali. Jadi kita harus yang pertama sekali ya menghubungi fasilitas kesehatan. Nah, sedikit saya tambahkan ya Ibu Epasari di sini, karena tadi jarak tempuhnya sangat jauh ya Ibu, sedangkan fasilitas kesehatannya juga tidak ada. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH. Jadi menurut saya begini Ibu Epasari, sebaiknya Ibu Epasari melaporkan dulu kepada pendamping PKH-nya ya. Dari pendamping PKH-nya nanti akan disampaikan ke fasilitas terdekat, misalnya puskesmas, bidan desa ya, dengan bantuan dari pendamping PKH. Di mana pendamping PKH ini telah dibekali oleh Kemensos tentang penanganan masalah stunting, yang bisa tempat melaporkan apabila terjadi suatu masalah pada anak yang terjadi stunting ya. Oke, untuk cerita 1 sudah kita bahas ya. Bagaimana dengan cerita yang nomor 2? Oke, saya akan membacakan ya masalahnya ya Ibu Sri Hartati. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan, Nina sang ibu mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina terbiasa makan makanan bergizi dan kondisi semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan warga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Kira-kira Ibu Sri Hartati, apa sih kira-kira kondisi seperti ini yang harus kita hadapi tentang masalah Nina? Menurut saya ya konsultasi kepada pihak kesehatan seperti puskesmas atau kita langsung ke rumah sakit. Nah, mengikuti kegiatan posyandu dan memperhatikan pola makannya serta harus ada penambahan vitamin. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu Sri Hartati yang telah menjabarkan tadi. Oke, di sini sedikit saya tambahkan. Kan masalah stunting terjadi pada anak balita ya. Biasanya terjadi pada usia 2 tahun stunting itu. Tapi yang kita bahas di sini dari cerita 1 dan cerita 2, anak usia 3 tahun itu Ibu Epasari ya, dan 4 tahun Ibu Sri Hartati. Ya. Jadi walaupun anak tersebut terkena stunting pada usia di atas 2 tahun, maka keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansosnya untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi pada anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Jadi ada solusi lagi ya ibu-ibu, orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos seperti pendamping PKH, SDM Kesos ibu-ibu yang ada di wilayah ibu bapak sekalian untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Baik ibu-ibu, tidak terasa ya kita sudah di akhir penghujung pertemuan kita ini, modul terakhir yaitu modul 8. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Iya, jadi kita akan bertemu di modul yang lainnya. Baiklah ibu-ibu, kita akan menutup pertemuan kita kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.